Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harismatul Hasanah dengan NIDN 0609109302. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengabdian kepada masyarakat. Video ini merupakan salah satu syarat dalam penilaian Serdos Smart 2022 gelombang 2. Berikut merupakan pernyataan diri dari Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat saya. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat, saya aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2018 dengan sumber pendanaan dari Universitas Pekalongan. Organisasi profesi yang saya ikuti yaitu Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI sejak 2015 hingga saat ini, dan saya aktif dalam kegiatan di organisasi profesi. Luaran kegiatan yang saya lakukan pada pengabdian pada masyarakat dapat berupa produk, yaitu produk hand sanitizer, serbuk jamu kunyit asam, dan probiotik herbal. Selain berupa produk, juga dapat berupa publikasi pengabdian kepada masyarakat yang saya terbitkan atau saya publikasikan pada jurnal nasional sebanyak 4 artikel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan salah satunya yaitu pemanfaatan toga dalam bentuk serbuk instan guna peningkatan imunitas pada masa pandemi di Poncol RT 3 RW 5 Pekalongan Timur. Dalam kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni sampai September 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi pemanfaatan dan pelatihan pengolahan toga atau tanaman obat keluarga kepada ibu-ibu PKK yang ada pada RT 03 RW 05 sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas pada saat pandemi. Ibu-ibu PKK 03 RW 05 sangat antusias dalam kegiatan ini karena sangat bermanfaat selama pandemi untuk meningkatkan imunitas keluarga. Dan pengabdian ini telah dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Harapan Ibu atau JPHI pada volume 3 nomor 2 tahun 2021. Pengabdian yang saya lakukan ini telah sesuai dengan roadmap Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan dan juga roadmap pengabdian yang saya lakukan dalam bidang ilmu farmasi, yaitu Germas Dagu Sibu, dapatkan gunakan simpan dan buang, cerdas swamedikasi obat, dan pemanfaatan obat menjadi produk herbal yang bernilai ekonomi. Selanjutnya, saya akan mengintegrasikan penelitian saya dalam bidang analisis farmasi dan kimia medisinal pada pengabdian kepada masyarakat yang akan saya lakukan sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait hasil dari pengujian senyawa yang saya teliti. Saya berharap pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dapat menjadi kontribusi yang besar bagi peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan obat dan pemanfaatan toga. Berikut merupakan daftar pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan 3 tahun terakhir, yang mana saya selalu melakukan pengabdian setiap semester. Pengabdian yang terakhir yaitu di tahun 2002 ini, yaitu edukasi anemia dan penanganannya pada siswa-siswi SMP 13 Kota Pekalongan dengan pendanaan mandiri dan publikasinya masih dalam proses. Pada tahun 2021, saya melakukan 3 pengabdian, yaitu edukasi swamedikasi penggunaan antibiotik, dagu sibu obat, dan peran sosial support dalam pengobatan pada PKK RT 03 RW 04 Perumahan Geraha Tirto Asri, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, edukasi penggunaan probiotik herbal pada kegiatan budidaya perikanan
Yang ketiga, pengolahan hasil budidaya toga menjadi produk jamu yang bernilai jual pada PKK RT 03 RW 05 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Yang mana ini merupakan pengabdian yang akan saya paparkan di video ini. Kedua publikasi terkait edukasi penggunaan probiotik dan pengolahan hasil budidaya toga itu sudah terpublikasikan, sedangkan edukasi swamedikasi saat ini sudah masuk ke dalam salah satu jurnal di Universitas Pekalongan dan dalam proses publikasi. Pada tahun 2020 saya melakukan pengabdian bersama Fakultas Farmasi, yaitu peduli pencegahan penyebaran novel coronavirus, yaitu terkait pembuatan hand sanitizer yang didistribusikan dan diberikan pelatihan cara penggunaannya yang tepat kepada masyarakat di sekitar masih di Kota Pekalongan. Pengabdian tersebut mendapatkan hibah pendanaan dari universitas dan artikel sudah terpublikasi dengan judul yang lain. Berikut adalah akun Google Scholar saya, di mana di sana terdapat publikasi yang saya lakukan. Dari publikasi yang saya lakukan ini telah banyak disitasi oleh artikel lain selama sekian tahun, selama beberapa tahun terakhir ini. Sitasi yang dilakukan pada artikel yang saya publikasi itu selalu meningkat. Dapat dilihat pada akun Google Scholar tersebut. Kemudian ini adalah akun Sinta saya, yang mana saya merupakan dosen di Universitas Pekalongan di home base-nya S1 Farmasi dengan Sinta ID 6743465, di mana pada Sinta ini juga terekam terkait publikasi yang saya lakukan. Kemudian ini adalah roadmap pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan sesuai juga dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas Farmasi, sesuai dengan bidang ilmu farmasi, yang mana dari tahun ke tahun fokus atau topik tema pengabdian yang saya lakukan yaitu terkait Germas Daguzibu, pemanfaatan toga, dan juga swamedikasi. Nah, harapannya dari penelitian ini, roadmap pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat meningkat wawasannya terkait penggunaan obat yang baik dan benar, dan dalam roadmap pengabdian ini juga diharapkan terbentuk suatu kampung atau desa binaan yang terkait dengan pemanfaatan toga. Selain itu juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini juga dapat diintegrasikan dengan penelitian. Jadi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan atau dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui PKM. Ini merupakan salah satu pengabdian yang saya lakukan, yaitu pemanfaatan toga dalam bentuk serbuk instan guna peningkatan imunitas pada masa pandemi di Poncol RT 03 RW 05 Pekalongan Timur. Judul yang saya ambil merupakan judul yang ada pada publikasi. Jadi judul publikasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu pemanfaatan toga dalam bentuk serbuk instan guna peningkatan imunitas pada masa pandemi di Poncol RT 03 RW 05 Pekalongan Timur dengan tim pelaksana. Yang pertama Siska Rusmalina, yang kedua Arum Ardiningsih, yang ketiga saya Harismatul Hasana, dan dua mahasiswa Nafis Daniel Hadi dan Selvia Melisa. Objek atau sasaran pengabdian kepada masyarakat yaitu ibu-ibu PKK RT 03 RW 05 Poncol Pekalongan Timur.
Masa pelaksanaan dari PKM ini sendiri yaitu di bulan Juni sampai September 2021 dengan usulan biaya 4 juta dan yang terdanai juga 4 juta. Lokasi pengabdian kepada masyarakat yaitu di RT 03 RW 05 Poncol Pekalongan Timur yang mitranya adalah ibu-ibu PKK di RT 03 RW 05 Poncol Pekalongan Timur. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan. Jadi, permasalahan yang ada pada saat itu adalah masa pandemi, di mana pada masa pandemi kita dibutuhkan untuk menjaga daya tahan imunitas dari tubuh agar tidak terpapar oleh COVID-19. Dalam masa pandemi tersebut, vitamin, kemudian herbal yang dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas, penggunaannya sangat tinggi dan terjadi kekosongan di beberapa daerah. Dan jikapun ada, harganya sangat kurang ekonomis, sehingga mitra ini sangat menginginkan atau keinginannya sangat besar sekali untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang tersisa di sekitar rumahnya. Karena beberapa rumah di sana memiliki beberapa pekarangan yang dapat dimanfaatkan. Sebelumnya sudah ada beberapa warga yang telah memanfaatkan, tapi belum semua warganya memanfaatkan pekarangan untuk menanam toga. Sehingga dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumahnya untuk dimanfaatkan sebagai penanaman toga atau tanaman obat keluarga yang nantinya hasil dari toga yang dihasilkan dari pekarangan rumah tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk serbuk instan yang dapat digunakan sendiri untuk meningkatkan imunitas pada saat masa pandemi. Kontribusi yang mendasar pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat kepada warga atau ibu PKK di RT 0305 Poncol Pekalongan Timur, yaitu meningkatnya pengetahuan warga terhadap toga atau tanaman obat keluarga, bagaimana cara memanfaatkan toga untuk mengatasi masalah kesehatan dan bagaimana caranya mengolah sehingga dapat menjadi produk yang juga bisa menjadi nilai ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai post-test yang diberikan. Jadi pada saat sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dan penyuluhan, masyarakat atau ibu-ibu PKK diberikan pretest dan post-test, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari sasaran atau mitra mengenai materi yang diberikan. Nah, selain itu juga sebagian warga sangat merasa puas dengan program yang telah diberikan atau dijalankan. Jenis kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu dengan membentuk koordinator kelompok. Nah, fungsi dari pembentukan koordinator kelompok ini untuk membantu tim dalam menjalankan program PKM, sehingga pada saat program dilaksanakan, masyarakat atau ibu-ibu PKK memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan kegiatan. Selain itu juga dibuatkan surat ketetapan dari RT 03 RW 05 untuk mengikuti kegiatan yang diberikan. Jenis kegiatan yang diberikan yaitu edukasi manfaat dari toga. Jadi di sini sebelum dilakukan pelatihan diberikan penyuluhan kepada warga melalui metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Kita memberikan materi mengenai toga, bagaimana caranya menggunakan toga yang tepat dan benar. Jadi diberikan materi terkait jenis-jenis toga, cara penggunaan toga,
dosis atau takaran yang digunakan, jadi agar sesuai tepat dengan indikasi yang diberikan. Mohon maaf, sesuai dengan indikasi yang diinginkan, kemudian waktu pemakaiannya, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan, dan berapa lama boleh menggunakan toga. Sehingga setelah diberikan edukasi ini, pengetahuan ibu-ibu PKK di RT 03, 05, Duku Poncol, Pekalongan Timur dapat meningkat pemahamannya mengenai penggunaan toga yang tepat dan benar. Pelatihan pemanfaatan toga menjadi produk bernilai ekonomi. Jadi ini adalah kegiatan inti dari kegiatan ini. Jadi setelah disampaikan edukasi, kemudian disampaikan pelatihan terkait pemanfaatan toga. Jadi bagaimana cara memanfaatkan toga. Jadi dilakukan kunjungan langsung ke kebun salah satu warga Poncol RT 0305 yang telah ditanami oleh toga sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pengambilan atau pemanenan dari toga, kemudian dilakukan pelatihan langsung dan dibuatkan video tutorial yang dikirimkan dalam grup WhatsApp untuk membuat sediaan, yaitu sediaan serbuk instan kunyit asem. Dan dalam pelatihan itu juga diberikan diskusi dan tanya jawab terkait proses pembuatan, bagaimana cara membuat yang baik dan benar. Pada video ini juga terlihat beberapa dokumentasi dan juga ini merupakan hasil dari produk yang telah dibuat oleh warga, yaitu serbuk instan kunyit asam. Kemudian setelah dilakukan kegiatan, pada saat kegiatan juga dilakukan evaluasi kegiatan, yang mana evaluasi kegiatan ini dilihat dari nilai pritas dan postes sebelum dan sesudah diberikan edukasi dan pelatihan. Pritas dan postes ini dilakukan dengan mengisi link yang telah disediakan dari data yang terlihat pada grafik. Jadi peningkatan pemahaman dari ibu-ibu PKK yang ada di RT 03 RW 05 Poncol, Pekalongan Timur, yang mana dari sebelumnya pada saat pretest pengetahuannya pada tingkat cukup, kemudian setelah dilakukan edukasi dan pelatihan, pengetahuan mitra mengalami peningkatan menjadi baik. Evaluasi kegiatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program, di mana yang dinilai yaitu media penyampaian materi yang menarik dan mudah difahami sebesar 60%. Yang kedua, dosen dan mahasiswa berperilaku sopan. Di sini 47% sangat sesuai dan 53% sesuai. Kemudian, materi yang disampaikan bermanfaat. Di sini terlihat sekitar 33% masyarakat ibu-ibu PKK menjawab sangat sesuai dan 40% sesuai. Dan program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 47% menyatakan sangat sesuai dan 33% sesuai. Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu sangat bermanfaat dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat sangat puas dengan kegiatan PKM yang dilakukan. Kesimpulan dan saran dari PKM yang telah dilakukan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat, terutama bagi warga RT 03 dan RW 05 Poncol Pekalongan Timur, yaitu meningkatnya pengetahuan warga terhadap toga, cara pemanfaatan toga, guna mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi saat itu, yaitu pada masa pandemi,
dan pengolahan toga menjadi produk yang bernilai ekonomi. Sarannya, kegiatan PKM ini dapat dilanjutkan dengan program yang mendukung seperti strategi pemasaran produk, sehingga hasil pengembangan dari mitra yang dapat meningkatkan kesehatan dan ekonomi keluarga. Jadi, dari hasil produk yang dihasilkan, yang memiliki nilai ekonomi, dapat diberikan program lanjutan, yaitu terkait strategi pemasaran produk, sehingga dapat berjalan secara kesinambungan. Luaran yang dihasilkan pada pengabdian pada masyarakat ini yaitu artikel yang telah diterbitkan atau dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Harapan Ibu atau JPHI pada bulan Oktober 2021 dengan judul Pemanfaatan Toga dalam bentuk serbuk instan guna peningkatan imunitas pada masa pandemi di Poncol RT 03 RW 05 Pekalongan Timur. Adapun pengabdian masyarakat yang saya lakukan sudah terekam datanya pada Sister, sehingga dapat dilihat pada akun Sister saya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.